Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Edwin Lunando di kelas pengenalan teknologi informasi. Sekarang kita ingin belajar mengenai pengulangan yang ada di bahasa Python. Jadi, pengulangan merupakan mengeksekusi sebuah kode, sebuah blok kode yang sudah ditentukan itu sejumlah beberapa kali sesuai yang sudah didefinisikan. Atau juga dia mengeksekusi sampai dengan batas yang kita tentukan. Kenapa pengulangan ini menjadi sebuah masalah yang penting? Karena akan ada kebutuhan di mana kalau kita harus mengeksekusi kode itu berulang-ulang. Lebih dari satu kali, mungkin 10 kali, mungkin 20 kali, bahkan mungkin ratusan kali. Berikut beberapa tipe pengulangan yang terdapat di bahasa Python. Yang pertama itu adalah while loop. Ya, yang pertama ini cukup simple. Jadi dia akan mengulangi satu buah blok kode yang ada di dalam while tersebut sampai ekspresi itu bernilai salah. Jadi kalau ekspresi boolean itu kan nilainya ada dua, yaitu true dan false. Nah, selama ekspresi tersebut bernilai true, dia akan terus melakukan pengulangan. Yang kedua adalah for loop. For loop ini ditujukan untuk mengiterasi semua elemen yang ada di array. Nah, jadi misalkan kita mau mengiterasi sebuah array yang isinya 1, 2, dan 3. Nah, kita bisa menggunakan for loop untuk mengiterasi semua elemen di dalam for loop tersebut. Dan yang ketiga itu nested loop. Nested loop itu bisa dibilang pengulangan di dalam pengulangan. Jadi di dalam for loop bisa terdapat for loop lagi atau while loop lagi. Nah, nanti kita akan kasih contohnya belajar sama-sama. Nah, berikut merupakan contoh notasi algoritmik yang menggunakan while do. Ini contoh programnya. Jadi kalau dilihat, jadi sintaks pengulangan menggunakan while do adalah pertama ada kata while, sintaksnya while, lalu ada ekspresi A lebih kecil dari 5, mungkin A lebih besar dari 5, mungkin A sama dengan 1, lalu diikuti dengan do, dan di bawahnya indentasi, lalu penulisan kodenya. Jadi cara bacanya merupakan selama A itu di bawah 5, dia akan melakukan output hello plus A, lalu A bakal di-increment atau ditambahkan 1 setiap kali pengulangan itu. Jadi, sebuah blok kode ini akan diulang terus-menerus selama A itu di bawah 5, di bawah, atau A itu selama ekspresi yang ditentukan itu masih berlaku, masih bernilai true. Ya, jadi kalau bisa dilihat, ini kan A-nya sama dengan 0 di inisialisasinya, lalu batasannya itu 5, A itu lebih kecil daripada 5, lalu di setiap iterasi A itu ditambahin 1. Nah, jadi bisa dibilang ini bakal terjadi 5 kali. Jadi kan 0, 1, 2, 3, 4. Kalau A-nya pas sudah 5, dia udah nggak bakal melakukan pengulangan lagi. Nah, berikut contoh implementasi while do dari Python. Kita langsung coding saja. Misalkan A sama dengan 0 yang tadi. While A lebih kecil dari 5. Nah, bedanya do-nya kalau di Python tuh nggak ada. Diganti dengan titik 2. While A lebih kecil dari 5. Print. Halo. Plus str5. Nah, fungsi str ini merupakan fungsi yang mengkonvert suatu struktur data, misalkan integer, supaya jadi string. Karena string yang halo ini, yang saya highlight, ini kan berbentuk string. Ya, tentu saja hanya bisa ditambah dengan tipe bentukan yang berbentuk string juga. Nah, oleh karena itu harus kita convert menuju string. Nah, ini kita ganti jadi A, lalu A plus sama dengan 1. Nah, A plus sama dengan 1 itu sama juga dengan A sama dengan A plus 1. Tapi ini bentuk singkatnya, jadi sama dengan 1. Kalau kita jalankan, nah, hasilnya tuh halo 0, halo 1, halo 2, halo 3, halo 4. Nah, halo 5 nggak jalan karena while-nya sudah selesai. Karena A-nya sudah sama dengan 5. Nah, itu contoh while. Selanjutnya kita akan menggunakan contoh loop. Nah, range ini, jadi intinya itu fungsi range
di dalam Python itu merupakan istilahnya fungsi generator, yaitu yang mengenerate sebuah array. Kalau maksudnya range 5 itu adalah fungsi yang menghasilkan nih, array dari 0 sampai parameternya dikurangin 1. Jadi kalau kasus ini kan parameternya 5. Jadi dia bakal mengenerate array 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berikut contohnya range 5. Nah, dia bakal generate 0 sampai 4. Kalau kita ganti jadi 6, 0 sampai 5. Kalau kita ganti 7, 0 sampai 6. Bisa juga kita batasin depannya 1,7. Berarti itu mulainya berasal dari 1. Nah, jadi kalau kita menggunakan for loop itu bakal mengiterasi semua elemen yang ada di array. Jadi oleh karena itu for sintaksnya merupakan for. Nah, ini elemen-elemennya nanti, lalu diikuti dengan kata in, lalu, nah ini bisa dibilang sebuah listnya yang mau diiterasi satu persatu. Nah, yuk kita langsung coding saja. Jadi misalkan for a in range 5 print halo plus str a. Nah, kita jalankan. Nah, ini hasilnya bakal sama seperti tadi. Halo 0, halo 1, halo 2, halo 3, halo 4. Nah, sebenarnya kalau range ini kita bisa ganti 0,1, 2, 3, 4. Nah, dia bakal mengiterasi satu persatu. A-nya ini nanti 0, A-nya ini nanti 1, A-nya ini nanti 2, A-nya ini nanti 3, A yang terakhir nanti 4. Itu menghasilkan hasil yang sama. Kalau saya tambahin jadi 5, nah, nanti dia bakal jadi dari 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau ini saya ganti jadi 2, ya 0, 1, 2. Kalau saya ganti jadi range 2, nah cuma 0, 1. Kalau 3, 0, 1, 2. Nah, selanjutnya ini merupakan yang jenis pengulangan nested loop, bisa dibilang yang bersarang. Jadi bisa dibilang satu pengulangan berada di pengulangan yang lain. Nah, kita tambahkan for b in range 3. Nah, ini tambahkan indentasi a plus str b. Nah, jadi karena pengulangan yang b ini 3 kali, lalu pengulangan a ini 3 kali, jadi bisa dibilang pengulangan b ini diulang sebanyak 3 kali. Jadi pengulangan bakal terjadi 3 kali 3, berarti ini bakal menghasilkan 9 pengulangan dari kode print ini. Nah, kita jalankan saja. Nah, bisa dilihat kalau pertambahannya 00, 01, 02, 10, 11, 12, 20, 21, 22. Jadi yang depan ini A, yang belakang ini B, sesuai dengan urutan yang di printnya. Jadi pertama A-nya itu 0, lalu dijalankan B-nya, lalu A-nya 1, dijalankan semua B-nya, A-nya 2, dijalankan semua B-nya. Mari kita ganti jadi 2, biar lebih gampang dilihatnya. Nah, kalau 2 kan cuma 2 kali 2, jadi 00, 01, 10, 11. Jadi terlihat semua kemungkinan dari eksekusi kodenya. Nah, begitu materi pengulangan yang dari Python dari saya. Segitu saja, sampai bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih.